Halo semuanya, selamat datang kembali di Ini Rahasia Kita. Hari ini kita akan membahas topik yang kontroversial tapi menarik, yaitu perjudian. Jadi, mari kita jelajahi lebih dalam dunia perjudian ini, baik dari sisi hukum, strategi, hingga kegagalan yang terjadi di dalamnya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten seru lainnya. Mari kita mulai. Perjudian adalah permainan yang melibatkan pertaruhan harta benda atau sumbangan nilai dalam perjudian. Pihak yang kalah harus membayar sejumlah nilai kepada pihak yang menang. Biasanya dibutuhkan waktu yang singkat untuk mendapatkan hasil baik menang maupun kalah. Ada banyak jenis permainan yang bisa dianggap perjudian. Secara umum, perjudian dianggap sebagai praktik buruk karena merupakan salah satu bentuk distribusi kekayaan yang tidak adil. Dalam perjudian, pihak yang menang mendapatkan kekayaan tanpa melakukan sesuatu yang produktif. Apalagi kemenangan dalam perjudian biasanya bergantung pada keberuntungan. Jenis perjudian, perjudian kasino. Sedangkan dengan permainan slot, karena permainan apapun dapat dimainkan untuk mendapatkan uang. Dan jenis permainan apapun yang dimainkan untuk mendapatkan uang juga dapat digunakan untuk bersenang-senang. Beberapa permainan biasanya ditawarkan di kasino. Ada lagi jenis perjudian lainnya, diantaranya permainan meja, permainan elektronik seperti pachinko, mesin judi, video poker, bingo, dan keno. Dampak perjudian pada pemikirannya, bagi mereka yang kecanduan judi, fokus pemikirannya hanya tertuju pada perjudian hingga mengabaikan hal lain. Yang lebih buruk lagi, mereka akan mengaitkan segala sesuatu yang terjadi dengan keberuntungan. Karena mereka menganggap hidup adalah sebuah pertaruhan besar. Selain itu, modal penyelesaian masalah mereka tidak logis. Mereka selalu mencari bantuan dari alam gaib untuk sukses dalam hidup. Misalnya, mereka mungkin memberikan batu hikmah yang dapat menambah keberuntungan agar hidup sukses. Singkatnya, perjudian akan mempengaruhi seseorang pada pemikiran magis. Perjudian akan menyebabkan ketidakstabilan pendapatan seseorang. Hal ini dikarenakan dalam berjudi selalu mengalami kemenangan dan kekalahan yang tiba-tiba dan acak. Tanpa adanya penghasilan tetap, sulit bagi seseorang untuk mengelola hartanya dengan baik. Maka tak heran jika para penjudi selalu mengalami masalah keuangan. Pandangan perjudian menurut agama. Menurut agama Islam, pada zaman jahiliyah, masyarakat Arab sangat gemar berjudi atau disebut dengan al-maisir. Pada masa itu, mereka mengenal dua bentuk perjudian, yaitu al-muqatarah dan al-taziyah. Para ulama sepakat bahwa perjudian dilarang dalam hukum Islam. Itu sekilas tentang perjudian, jenis judi, dan dampaknya, serta pandangan agama. Nah, selanjutnya kita akan kembali ke tanah air tentang perjudian. Sejarah perjudian yang ada di tanah air, bagaimana kisah Jakarta yang pernah memiliki tempat judi alias kasino. Siapapun tahu bahwa perjudian dilarang di Indonesia, tak hanya pemerintah, hampir seluruh warga negara Indonesia pun sepakat bahwa judi hanya akan merugikan dan tentunya melanggar norma agama. Akan tetapi, ternyata perjudian pernah menjadi hal yang legal di Jakarta. Sejarah kasino di Jakarta. Kisah kota Jakarta yang pernah memiliki kasino berawal pada saat pemerintah Gubernur Ali Sadikin yang menjabat antara tahun 1966 hingga 1977. Di awal pemerintahannya kala itu, Ali Sadikin terkejut ketika mengetahui APBD DKI Jakarta hanya sebesar 66 juta rupiah. Itu pun sudah termasuk hasil pungutan pajak daerah dan subsidi dari pemerintah pusat. Ali Sadikin bingung bagaimana mungkin membangun Jakarta dengan APBD sekecil itu. Lantas, ia pun kemudian mencari solusi terbaik memperoleh dana pembangunan Jakarta tanpa menabrak undang-undang yang ada. Sekda DKI Jakarta kala itu Djumajitin lalu menunjukkan padanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Pajak Daerah.
Undang-undang ini membuka peluang bagi Pemda untuk memungut pajak atas izin perjudian. Dari sini sebuah jalan pun terbentang lebar bagi pemerintahan Ali Sadikin. Sebagai langkah awal, pada tanggal 26 Juli 1967, Ali Sadikin mengeluarkan surat keputusan yang melarang semua perjudian gelap di wilayah DKI Jakarta. Tak lama setelah SK itu terbit, hanya berselang 2 bulan, Jakarta pun mencatat sejarah dengan berdirinya kasino pertama di kawasan Petak 9 nomor 52 Jakarta Barat. Otomatis kebijakan Ali Sadikin tersebut langsung ditentang banyak pihak. Ia pun kemudian mendapat julukan sebagai Gubernur Judi hingga Gubernur Maksiat. Akan tetapi sebagai orang nomor 1 DKI Jakarta sekaligus purnawirawan Letnan Jenderal KKO itu bergeming. Ia percaya bahwa dia memiliki landasan hukum yang jelas. Gubernur di era sebelumnya mestinya tahu, hanya saja gubernur-gubernur lain tidak berani melakukannya, ujar Ali Sadikin. Selain kasino di bilangan Petak 9, beberapa kasino lain pun menyusul dibuka, seperti Highlight Casino yang dibangun pada tahun 1971 dan Copacabana Casino yang dibangun pada tahun 1975 di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Lalu ada juga di lantai bawah Jakarta Theater dan di Proyek Senen Jakarta Pusat. Copacabana Casino bukanlah kasino sembarangan. Kasino ini merupakan salah satu kasino yang bergengsi pada masa itu. Copacabana Casino berada persis di sebelah Hotel Horizon, kini Mercure Convention Center Ancol. Kasino ini bahkan memiliki ruang khusus VIP yang tentunya hanya penjudi kelas atas yang boleh diizinkan masuk. Kasino lain yang juga termasuk kasino bergengsi pada masanya ialah Highlight Casino. Konon katanya, kasino ini adalah hasil kerjasama dengan Stanley Ho, pengusaha tajir asal Hong Kong yang terkenal sebagai raja judi di Macau. Stanley Ho yang juga disebut-sebut sebagai Godfather and King of Gambling itu adalah pemilik SJM Holdings, sebuah perusahaan raksasa yang memiliki 19 kasino di Macau. Satu di antaranya yang paling terkenal adalah Kasino Grand Lisboa. Alhasil, berkat pajak judi itulah keuangan pemerintahan DKI Jakarta meningkat. Dari pajak judi itu pula, Ali Sadikin kemudian membangun ibu kota Jakarta, mulai dari proyek perbaikan kampung-kampung, pembangunan sekolah-sekolah, hingga Taman Ismail Marzuki. Akan tetapi setelah masa jabatannya, Ali Sadikin berakhir pada tahun 1977. Para pengusaha judi pun bak kehilangan pelindung utamanya. Akibatnya, pada April 1981, Copacabana Casino di Ancol pun ditutup untuk selamanya oleh Gubernur Cokro Pranolo. Alasannya, ini sudah perintah Pak Harto. Judi harus dihapus, bukan dialihkan ke tempat lain, kata Gubernur Cokro Pranolo. Kasino-kasino lain pun menyusul ditutup. Tetapi Hilal bernasib berbeda. Kasinonya memang ditutup, tetapi bisnis klub malamnya masih sempat berkibar dengan mengusung nama baru, yakni International Hilal Executive Club. Klub malam ini pernah sangat terkenal hingga menyurut di tahun 2000-an. Bekas gedung Hilal kini sudah terbakar habis pada November 2019 silam. Akibat ditutupnya kasino-kasino di Jakarta, banyak penjudi yang tak punya pilihan selain terbang ke Genting di Malaysia atau ke Macau yang memang terkenal sebagai Las Vegas of Asia. Hal itu sebenarnya tak disukai oleh Ali Sadikin karena dianggap hanya membuang devisa ke negara lain. Di sisi lain, ditutupnya kasino di Jakarta malah memberikan ide bisnis bagi seorang pengusaha properti asal Perth, Frank Whatmore. Whatmore kemudian menggandeng pengusaha asal Solo, Robi Sumanpo, membangun bisnis judi di Pulau Natal, Christmas Island, Australia pada tahun 1985 dengan nama Christmas Island Resort. Sejak mendapatkan lisensi kasino dari pemerintah federal Australia, lokasi berjudi yang kemudian terkenal dengan nama Christmas Island Casino and Resort pun melaju kencang. Pengunjung kasino alias penjudi di sana umumnya berasal dari berbagai kota Asia Tenggara termasuk Jakarta. Sebuah maskapai nasional milik Tommy Soeharto yang sedang melejit kala itu, yakni Sempati Air, sempat ikut terjun ke rute ini dengan membuka layanan penerbangan dari Jakarta yang bersaing dengan Ansett Airlines yang juga melayani rute ke Pulau Natal dari Perth dan Singapura. Akan tetapi, Christmas Island Casino yang pernah disebut sebagai salah satu kasino paling menguntungkan di dunia tidak berusia panjang. Setelah hanya beroperasi sekitar 4 tahun, kasino ini akhirnya ditutup. Penyebabnya tidak lain adalah krisis finansial yang menghantam Asia
di tahun 1997 hingga 1998. Setelah kasino-kasino tersebut semuanya menghilang, para pecandu judi Indonesia pun mulai melanglang buana ke berbagai negara. Ada yang kembali ke Genting Highlands di Malaysia dan Macau, China. Selain ke Malaysia dan Macau, banyak penjudi yang juga mencoba peruntungan ke Bursworth Island Casino yang kini bernama Crown Pet di Perth atau Jupiter Hotel Casino, The Start Gold Coast di Gold Coast, Queensland, Australia. Hingga tak sedikit yang bahkan ke Las Vegas, AS. Judi memang begitu, dia akan selamanya ada ketika manusia masih selalu mencari peruntungan secara instan. Meskipun sudah terbukti selama ribuan tahun, bandar judi akan semakin kaya dan pemain judi bakal kian merana. Jadi, janganlah berjudi kawan.